Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, Bilan Pas Kita dan keluarga siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan karena Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pendengar dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini narasumber langsung hadir ke studio Persada FM. Ada beliau Bapak Widodo Hascaryo. Beliau adalah Kepala Monumen Pes Nasional di Surakarta ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Widodo. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat Pak Widodo? Di tengah-tengah kesibukannya ini menyempatkan hadir ke studio gitu ya, betul, untuk berbincang dengan saudara-saudara kita semuanya. Jadi kita tidak hanya di media audio saja Bapak. Jadi kita juga melalui video. Kita live kan juga di YouTube ya. Di akun 102,2 Persada FM. Jadi nanti selepas ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya Bapak ya. Ya. Untuk perbincangan kita ini Pak Widodo berkaitan dengan Hari Pers Nasional ya, merawat ingatan untuk melangkah ke depan. Wah, asik sekali ini ya. Karena Solo ya, ini tidak lepas yang namanya pers. Ini awal mula juga di Solo. Banyak hal ternyata juga berawal dari Solo. Betul. Kebetulan juga Monumen Pers Nasional ini berkantor juga di Solo ya. Ini nasional gitu ya Pak ya. Iya. Bapak, kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Dan juga pendengar. Belum nyapa pendengar saya. Oh iya. Ini Pak Widodo ya. Aslinya mana sih Bapak? Saya bingung kalau ini. Saya lahir di Jakarta. Jakarta. Orang tua saya Jogja. Oh Jogja. Bapak Pakualaman, Ibu Godean. Oh iya. Masih ada Terah ini Jogja. Ya. Terah Jogja ya. Terah Pakualaman berarti ya. Mbah ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian saat ini tinggal di Jakarta berarti atau tinggal di Jakarta. Di Jakarta ya. Oh berarti bolak-balik Solo Jakarta nih. Betul. Kalau weekend aja. Oh kayak weekend ya. Jadi kalau di Solo ini di Tipes. Stay-nya di Tipes ini ya. Harian Solonya stay-nya di Tipes berarti ya. Baik. Akhir-akhir ini apa ini Pak Widodo kesibukannya begitu? Karena ini kan juga tadi menyangkut Hari Pers Nasional, tentu banyak punya gawe ya di Monumen Pers begitu. Gimana? Oke. Saya mau cerita tentang Hari Pers Nasional 2026. Di mana kita selalu mengadakan kegiatan itu rutin setiap Februari dari tahun ke tahun, walaupun namanya berbeda, tapi sekarang Festival Februari. Biasanya 1 bulan, tapi karena ini memang bertepatan dengan Ramadan, jadi otomatis kita mempersingkat waktunya menjadi hanya 1 minggu, walaupun pamerannya tetap masih bisa dilihat. Jadi pembukaan kemarin itu tanggal 10 Februari pagi. Dihadiri Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Astrid. Kemudian temanya itu adalah Warta Pariwara. Jadi iklan-iklan zaman dahulu sampai sekarang. Karena semua berita-berita ini kita langsung masuk ke Komdiginya. Semua berita itu biasanya adalah hoax. Hanya satu berita yang dipercaya, yaitu berita kematian. Nah itu ada di clipping koran. Nah itu kita pamerkan, termasuk produk. Itu salah satu agenda pamerannya itu clipping produk iklan, clipping iklan motor, dan ada motornya. Jadi langsung ada wujudnya begitu. Ada wujudnya. Jadi motor tahun 90-an seperti apa nih? 94. Itu ada, dan iklannya ada, motornya ada. Termasuk makanan, biskuit, susu, ada itu apa namanya, param kocok. Nah, karena termasuk itu ada juga. Ada itu kan iklannya ada. Iya.
produknya ada, termasuk juga yang tadi saya sampaikan iklan duka cita dari warga Tionghoa itu kan sering masang ininya iklan. Nah itu hal yang paling dipercaya karena dengan iklan itu tersampaikan apa yang namanya pertama itu keluarga, kemudian eksistensi, dan yang terutama adalah relasi atau produknya dia. Oh dia pengusaha ini. Nah itu kan suatu hal yang dibawa sampai pada saat generasi itu. Gitu. Nah itu. Kemudian itu pembukaan. Setelah itu Selasa ya. Berarti Rabu ada seminar tentang pameran itu sendiri, yaitu iklan sebagai cermin budaya bahasa Indonesia. Jadi iklan itu kan mencerminkan budaya pada saat itu yang akan bergeser sampai sekarang. Kemudian di hari Kamis itu ada bedah buku dan alhamdulillah peluncuran buku pertama saya. Mudah-mudahan ini buku ada karangan Pak Widodo Dasri. Iya. Jadi alhamdulillah bisa meluncurkan buku lah karena udah sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi gitu ya? di Monpes itu tidak hanya gudang koran, tapi adalah tambang informasi betul, yang bisa kita ambil. Mineral literasinya itu kita ambil. Jadilah buku itu. Judulnya apa judulnya, Pak? Komunikasi Sejarah Monumen Pes Nasional Surakarta. Karena komunikasi sejarah itu kan perjalanan panjang gedung itu dalam mengarungi waktu dari 1918 dibangun oleh Mangkunegara 7, kemudian 1933 Kongres Penyiaran. Termasuk penyiaran kan, penyiaran itu lahirnya di situ. Karena itu penyiaran, kenapa ditetapkan sebagai hari penyiaran? Karena 1933 1 April itu penyiaran pribumi pertama milik Mangkunagaran. Nah, dan bahasanya juga udah bahasa Indonesia pada saat itu. Nah itu semua literaturnya ada di situ. Karena ada penyiaran lain yang milik Belanda, tapi penyiaran pribumi ya lahirnya di Monumen Pes itu, yang disebut kita tahu SRV. Nah itu. Wah, jadi kalau dibedah ini luar biasa, banyak sekali. Bisa 3 hari 3 malam. Kemudian Kamis, kemudian bedah buku koleksi Monpes. Dihapuskannya Swapraja di Indonesia, dinamika dan hapusnya Swapraja di Indonesia itu karangan Pak Suprawoto. Jadi bedah bukunya judulnya itu. Jadi kalau saya hanya meluncurkan buku dan lagu Mars. Nanti kalau misalnya lagunya bisa diputar, boleh nanti saya share. Oh gitu ya. Coba nanti kita lihat dulu ya. Nanti ada tim sensor mungkin ya. Tim itu video MD-nya tapi bisa. Nanti ya. Bisa itu. Karena ada MP3-nya. Jadi itu ya. Setelah jeda iklan. Luar biasa ini. Berarti banyak kegiatan ya. Terus terakhir besok ini Minggu kan pengumuman. Ini kan ada yang lomba online itu, lomba poster terkait sosialisasi PP Tunas, di mana menjaga ruang digital untuk anak-anak kita, karena kan begitu banyaknya berita, kalau nggak kita yang bentengi dan kita buatkan undang-undangnya, yaitu undang-undang PP Tunas, dan itu yang dibuatkan tema lomba, jadi lomba poster. Ini untuk anak-anak SMA, SMK atau kalau pesertanya umum, tapi temanya, jadi temanya aja. Temanya jadi ada anak-anak, ada orang tua, ada apa. Nah itu mereka bikin poster, temanya itu. Seharusnya sekarang udah diumumkan ini pemenangnya. Jam ini? Iya seharusnya, makanya saya ikut rapat tadi malam aja, tadi ikut penentuan ini, karena penjuriannya kan online semua tuh. Seharusnya udah pengumuman nih. Jadi tunggu aja nanti yang sudah mengirimkan hasil karyanya, karena dari luar kota semua rata-rata. Dari luar kota ya? Dari Rejang Lebong, saya juga jauh banget ya. Rejang Lebong, ada yang dari Kediri, ada yang dari Mataram. Tapi saya lupa yang pemenangnya. Nah, tunggu saja nanti jam 2 atau jam 3 antusiasmenya kan luar biasa berarti ya, dari berbagai wilayah itu. Iya, se-Indonesia itu. Dan dari yang target itu hanya 300, yang kirimnya tuh 1036. Melampaui target. Iya, terlalu banyak antusiasnya. Tapi karya-karyanya itu memang bagus sekali. Otomatis saya maksudnya tim agak repot juga nih, karena memilihnya terbaik dari yang semua terbaik. Yang terbaik dari terbaik itu. Dan besok ini
penutupan. Nah, bagi masyarakat Solo Raya atau yang memang sedang di Solo, monggo hadir di Monumen PES karena pamerannya masih berlangsung, dan kalau masuk itu langsung ngisi daftar hadir. Nanti dapat nomor undian dan door prize-nya handphone, bukan iPhone. Handphone. HP. Tapi lumayan lah HP-nya. Jadi ini pesertanya besok untuk umum siapapun boleh hadir berarti ya? Boleh hadir. Wah, Dan gratis. Ya? Nah, itu yang penting. Jadi monggo semua yang pada di sekitar Solo, apalagi sekitar Monumen PES, bisa ke Monumen PES, hadir langsung. Bawa keluarga, bawa anak-anak. Oh, lihat ini iklannya. Karena ada iklan-iklan yang ini kalau bawa brand nggak apa-apa ya. Iklan yang Rajanya Ayam itu dari iklan zaman dulu sampai sekarang itu ada contohnya. Oh, ada contohnya. Ada apa iklannya. namanya? Ada iklannya, kemudian perubahan-perubahannya begitu ya. Dari itu. tahun ke tahun. Gitu. Nah, itu kan bisa dilihat. Nah, itu yang jelas door prize-nya banyak dari jam tangan, jam tadi tangan. hadiah utama HP tadi. Handphone, HP jangan. Bukan iPhone ya. Kalau saya iPhone saya juga mau. Saya juga mau, Pak. HP, kemudian jam, kemudian earphone, itu yang Bluetooth. Jadi banyak hadiahnya. Nah, jadi kan sampai besok penutupan jam 3 itu kan masih bisa datang. Iya. Lagi sampai sekarang kan masih bisa berkunjung. Gitu. Kemudian ini kesibukan yang dilakukan oleh teman-teman Monumen PES gitu ya. Jadi betul. Dari bulan Februari ini memang bulan sibuk gitu ya. Iya. Kemudian berkaitan dengan ini Bapak tentang Hari Pers Nasional ini, kalau menurut kacamata Monumen PES ini seperti apa, dan barangkali secara pribadi Pak Widodo ini seperti apa? Ya, gini, sejarah PES itu kan begitu panjang ya. Tahun ini itu udah 80 tahun. Oh. Ya kan, lahirnya tahun 46. 9 Februari 1946. Berarti 80 tahun sudah. Tapi apa yang menjadi jejak perjalanan PES itu yang kita rawat, kita jaga. Contoh yang gampang. Tusinya Monumen PES adalah menjaga dan merawat benda-benda yang terkait dengan PES dan media terbit. Kita lihat disrupsi digital akan menggerus para pengusaha PES yang cetak. Ya, betul. Nah, itu kan bisa. Nah, kalau kita nggak mengambil peran di situ, siapa lagi yang mau menjaganya? Pertama itu. Yang kedua, tetap menjaga dan maksudnya agar generasi penerus itu tidak lupa bahwa dulu tuh ada koran, dulu ada ini. Karena semuanya tuh ada di handphone kita, hanya di layar kita gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi generasi muda kita ajarkan bahwa jangan lupakan sejarah. Dulu ada sejarah ini. Contoh misalnya ada kaset, ada pulpen atau pensil. Kalau bukan generasi sekarang kan nggak ngerti tuh kaset sama pensil apa hubungannya. Iya. Karena buat gulung pita kan gitu. Nah, itu contoh yang simple yang sampai sekarang nggak akan diketahui oleh adik-adik kita khususnya, karena apa hubungannya? Orang mereka udah dengar musik aja udah secara digital semua. Nah, otomatis kan mereka nggak ngerti kegunaan. Nah, itulah kita fungsinya merawat dan menjaga benda-benda. Tentu anak-anak zaman sekarang mereka tidak akan tahu ya bagaimana misalkan mendengarkan musik saja gitu, atau mendengarkan dengan kaset pita gitu ya. Bagaimana usahanya untuk mendengarkan balik harus diputar ulang gitu ya. Gitu. Karena kadang-kadang kan tape-nya tuh yang untuk putar maju mundurnya rusak. Jadi terpaksa pakai manual. Tadi fungsi pensil tadi ya. Itu hal yang mudah seperti itu. Jadi dan kebetulan memang bulan Februari 2026 ini agak padat karena kita terbentur dengan gesernya waktu Ramadan. Jadi otomatis kita memampatkan agenda itu dengan cukup 1 minggu tapi efektif. Nah, itu dia. Biasanya kan kita sebulan nih. Tanggal 1 sampai tanggal
28 gitu ya. Dan ini nanti kan bisa jadi tahun depan karena memang Ramadan ini kan semakin maju ya. Nah ini menjadi tantangan lagi berarti, menjadi tantangan lagi nanti. Tapi harus seperti apa gitu ya? Tapi saya udah punya sudah ada planning ya. Udah ada planning, tapi kalau dikasih tahu sekarang nanti nggak surprise. Oh iya, ya nanti mendekati aja ya. Kita siap nanti mensosialisasikan Pak ya. Februari 2027 ya. Iya. Siap begitu ya. Kemudian bisa diceritakan nih Pak sekilas bagaimana peran Monumen Pers Nasional begitu ya dalam menjaga sejarah dan juga nilai-nilai pers yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Ya itu tadi kita tuh menjaga dan merawat khususnya ya. Itu apa yang menjadi tugas kita, contoh misalnya koran-koran yang masih terbit sekarang itu kita digitalkan. Jadi koran dulu sampai sekarang, terakhir sampai tahun 2000 kalau nggak salah. Nah, itu kita digitalkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Mungkin Bapak Ibu semua pendengar bisa akses mpn.comdigi.go.id/arsip. Nah, di situ bisa cari apapun yang kata kuncinya. Misalnya pemilu, Soekarno, Soeharto atau apa gitu loh, maksudnya hal-hal yang memang ini atau sampah misalnya gitu. Kan yang di luar kita ini. Nah, itu ada. Karena ada risetnya, ada mahasiswa, saya pernah, kan kita ada layanan perpustakaan ya. Yeah. Mahasiswa itu dia meriset tentang pengolahan sampah di Kota Surakarta tahun 60. Kita nggak bayang dong perpustakaan tahun 60 gimana. Tapi alhamdulillah datanya ada gitu loh. Iya, kan tidak serta-merta Monumen Pers pasti terkait tentang komunikasi, pasti terkait tentang sejarah gitu. Enggak, nah ini pengolahan sampah tahun 60. Siapa yang punya? Tapi ternyata alhamdulillah ada. Nah, kayak gitu loh contohnya yang kita nggak prediksi tapi kita ada gitu koleksinya. Ya? Nah, itu. Sampai pada hal-hal yang mungkin di luar bayangan kita, pengetahuan kita, insya Allah di Monumen Pers ada. Sepanjang buku dan korannya ada ya. Jadi ini adalah media-media masa lalu yang menginformasikan gitu ya, menginformasikan bagaimana peristiwa saat itu dan ini mencoba untuk digitalkan gitu. Tapi apakah nanti akan ada semacam perubahan dan tanggapan gitu Pak? Oh ini dulu seperti ini ya ternyata. Nah, terus ini semakin dipermudah generasi-generasi muda saat ini dengan melihat handphone kemudian dengan tapi fisiknya apakah di sana juga ada Pak? Oh fisiknya masih ada. Fisiknya gitu ada. Ya? Nah itu dia yang kita rawat karena fisiknya itu tidak serta-merta bisa kita pegang, sentuh atau kalau lihat masih bisa ya. Tapi pegang atau sentuh udah nggak bisa karena harus pakai pertama sarung tangan, kedua untuk yang koleksinya lebih dari 100 tahun itu udah nggak bisa kita lihat karena sudah kayak di laminating ya, namanya laminasi. Itu di vakum terus dia sudah disimpan. Tapi di yang tadi saya sebutkan mpn.comdigi.go.id/arsip itu masih bisa dibaca. Oh, masih dibaca melalui web tadi software, ya. Koran digital. Oh, koran digital e-paper. Tapi kalau mau lengkap lagi sih memang harus berkunjung karena servernya tidak mungkin kalau untuk diupload semua. Jadi kalau berkunjung ke ruang e-paper itu ada fasilitas untuk membaca koran digitalnya itu. Oh iya. Jadi koleksi-koleksi di sana insya Allah komplit gitu ya. Komplit dan terarsip rapi. Karena korannya koran nasional dan koran daerah. Kayak semacam Bali Post, Cendrawasih Post, itu kan koran-koran daerah yang dan terakhir itu Serambi Indonesia itu koran yang terbit 2 hari sebelum bencana tsunami dan mereka masih mengirimkan korannya, bukti terbit medianya. Kebayang kalau itu menjadi 2 hari kemudian padahal gitu. Itu kan ada monumental, ada peristiwa, ada sejarah, ada nah itu yang mereka masih sempat kirim loh. Nah pada saat 2 hari kemudian mereka nggak kirim gitu. Nah hal karena sudah itu, tsunami tadi gitu ya. Itu jadi masih bisa bahkan mungkin yang kirim pun sudah nggak ada mungkin ya. Iya nggak ada ya. Maksudnya tidak menduga kalau 2 hari kemudian ternyata terjadi bencana itu. Gitu.
Dan itu ada begitu ya. Ya. Dan semuanya itu memang bisa diakses secara digital saat ini. Bisa gitu digital, ya. ya. Nah, secara digital, baik langsung datang atau mungkin tadi lewat web tadi website. ya. Jadi kalau website mungkin terkendala, misalnya kita ada 1 juta pengunjung gitu ya. Koleksi. Oh ya. Misalnya, koleksinya, tapi ya. kalau di website karena keterbatasan storage ya mungkin hanya 500 yang bisa kebaca. Oh gitu. Hanya itu aja sih. Ya. Kalau datang bisa kebaca semua karena kalau kan datang. servernya kan lokal di situ, jadi kan gampang. Jadi kalau datang ke sana pun membutuhkan waktu yang lumayan banyak berarti ya. Ya, tapi lama ya. Hanya sekedar melihat-lihat ya, itu mungkin cepat. mau riset apa segala. Tapi kan memang tempat perpustakaannya itu nyaman ya. AC, terus yang jelas bawa tumbler sendiri karena kita sediakan air galon, terus kemudian wifi, Ya. terus ada meja-meja yang colokan listriknya udah ini, dan total bisa 36 sampai 40 meja untuk pengunjung. Dan Kemudian ini Pak, tantangan ya, barangkali tantangan pers di era sekarang begitu ya, yang sudah digital ini kan luar biasa begitu ya, dengan adanya cepatnya arus informasi. Sekarang media sosial semua langsung bisa buka, semua bisa langsung mengirimkan, entah itu sebenarnya berita benar atau enggak, sudah bisa mulai mengirimkan begitu. Ini apakah akan menjadi tantangan tersendiri? Nah, ini yang saya menarik. Karena sering media media sosial sebagai produk pers, padahal itu bukan ya, bukan produk pers. Karena kalau produk pers itu harus cover both side, harus ada dari 2 sisi. Sebenarnya kalau media sosial kan saya bikin apa aja kirim langsung. Misalnya contoh pada saat dulu ada Presiden Amerika Barack Obama nendang pintu, padahal kan itu aplikasi yang dijalankan, soalnya dia nendang pintu. Nah, kan banyak tuh, apalagi berita-berita sekarang banyak hoax. Oleh sebab itu dari Komdigi ini selalu mewanti-wanti kepada masyarakat saring sebelum sharing. Nah, itu jadi kuncinya ya, itu karena banyak hoax-hoax yang bertebaran dengan berbagai macam jenis, baik itu teks, berita, foto maupun video. Jadi video aja bisa dibikin hoax. Coba itu. Apalagi sekarang perkembangannya teknologi AI ini juga semakin mempengaruhi gitu. Karena post power truth itu kan jadi apa yang diulang-ulang, apa yang menjadi pemberitaan seperti itu diyakini kebenarannya, padahal kan belum tentu benar. Nah, itu yang namanya era post power truth. Nah, menarik ini. Artinya nanti kan apakah dunia pers dengan AI gitu, dunia kepenyiaran dengan AI ini nanti apakah saling mendukung ataukah memang menjadi lawan ini? Karena saya juga berpikiran AI ini udah semacam Skynet is real. Iya gitu ya, betul. Jadi kalau di film-film kan ada. Jadi kepikiran seperti itu. Sekarang kita ngubah apapun ya melalui AI aja bisa. Suara juga sudah bisa. Suara, video kita bisa. Lagi biasa tahu-tahu nggak pakai baju gitu kan. Gitu ya. Itu mukanya bisa ganti, saya mukanya jadi ganti artis terkenal. Gitu ya, gitu jadi kan. ganteng gitu ya. Ada-ada saja sekarang itu. Dunia memang semacam itu. Nah, ini apakah nanti akan menjadi tantangan begitu atau justru menjadi bisa dikatakan partner untuk menyebarkan informasi ini Bapak? Ya gitu. Tapi ditahan dulu, kita rehat dulu ini. Kita lihat dulu ya. Di paruh kedua nanti kita akan lanjutkan lagi nih Pak Widodo ya. Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami rehat dulu ya untuk program PSSI di kesempatan kali ini. Jangan ke mana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Nasional penuh sejarah, menyimpan jejak pers Indonesia dari masa lampau hingga kini nyata. Oh, monumen pers nasional, tempat menimba ilmu jurnalistik yang ideal, koleksi
benda bersejarah, menapaki jejak pers yang tak tergantikan. Surat kabar kuno terpajang rapi, menceritakan kisah masa lalu yang berarti. Mesin ketik dan kamera lawas menjadi saksi bisu perjuangan pers yang tak pernah puas. Monumen pers nasional bertempat menimba ilmu jurnalistik yang ideal. Koleksi benda bersejarah, menapaki jejak pers yang tak tergantikan. Monumen pers nasional, tempat menimba ilmu jurnalistik yang ideal. Koleksi benda bersejarah, menapaki jejak pers yang tak tergantikan. Ya, pendengar di Manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan kali ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Masih bersama dengan Pak Widodo Hascaryo. Beliau adalah Kepala Monumen Pers Nasional. Dan perbincangan kita masih berkaitan dengan Hari Pers Nasional, merawat ingatan untuk melangkah ke depan. Kita lanjutkan lagi nih, Bapak ya, perbincangan kita, diskusi kita. Semakin menarik gitu ya, apalagi berbicara pers masa lalu, kemudian pers masa kini. Wah, rasanya beda. Pers masa lalu, masa kini. Tadi berkaitan dengan AI ini, apakah nanti akan menjadi tantangan tersendiri atau justru bisa menjadi partner sebenarnya? Kalau menurut Pak Widodo. Begini, kalau terkait masalah AI, ini sepertinya sedang dipersiapkan undang-undangnya, aturannya terkait masalah copyright. Bahwa Komdiki dan teman-teman PWI juga itu membicarakan tentang hak copyright. Karena dengan AI itu bagaimana nanti bayar royaltinya, bagaimana tentang pembajaknya, atau bagaimana tentang duplikasinya atau apa. Nah, itu sedang dibahas. Sepertinya HPN kemarin 9 Februari kan dibahas oleh Bu Menteri. Jadi itu yang saya kasih update-nya. Kalau soal bahasnya masih proses ini. Jadi, masih proses ya. Karena memang begitu puyeng juga untuk masalah AI ini. Jadi kita harus berpikir untuk aturan ini harus bisa digunakan sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena itu dia tadi, perkembangan teknologi itu begitu cepat sehingga aturannya ketinggalan. Ya, aturannya ketinggalan. Termasuk media begitu ya. Media kita misalkan baik itu koran, kemudian radio, undang-undangnya sudah jelas ya, termasuk televisi. Betul. Nah, kemudian bermunculan media digital, YouTube dan sebagainya. Ini kan juga termasuk menjadi tantangan, dan aturan-aturan ke media sosial, kemudian YouTube ini kayaknya masih belum belum menyentuh gitu. Itu dia, makanya baru kemarin disampaikan Bu Menteri, Bu Mutia Hafid, bahwa memang sedang dipersiapkan aturannya. Jadi jangan sampai kita meliput terus ternyata AI udah ngeluar rilis duluan, karena kita baru meliput gitu kan. Itu yang hal mudah kan kasihan teman-teman wartawan yang sudah payah mendapatkan informasi real, langsung datang ke lapangan gitu ya. Betul. Mending kalau yang diberitakan itu sesuai dengan rekaman. Kadang-kadang dipotong menjadi hoak. Nah, kan itu kan tidak utuh. Pemberitaannya, penyampaiannya dipotong di tengah aja dikit. Nah, udah dah. Terus diputar diulang-ulang. Nah, itu kan menjadi yang tadi saya sampaikan ya, post power truth itu ya. Jadi pemberitaan yang diulang-ulang, kebenaran yang diulang-ulang, walaupun itu salah, tetap menjadi kebenaran. Pembenaran, bukan kebenaran. Pembenaran. Kemudian menjadi viral juga tadi ya. Viral, nah itu dia. Viral sehingga kan masyarakat akan menganggap bahwa itu benar. Sebenarnya hoax itu. Makanya itu dia tadi.
Menarik gitu Menarik ya. juga itu. Iya. Dan ini banyak menjadi PR ya untuk pemerintah terutama gitu ya. Ya, itu Untuk membahas tentang itu. banyak yang harus dilakukan. Apalagi teriring dengan teknologi ini yang ya. Kemudian beralih kembali tentang HPN tadi gitu ya, HPN. Hari Pers Nasional. Ini berada di kota Surakarta begitu ya. Ini latar belakang kemudian yang membuat kota Surakarta ini sebenarnya seperti apa Pak Bidut? Ini kita runut dari sejarah. Oh iya. Menarik ini, kenapa Surakarta? Jadi gini, pada saat kita merdeka 17 Agustus 45, itu kan masih terjadi ketegangan ya, konflik, masih ada agresi segala macam. Nah, pada saat itu kita udah jenuh nih dengan peperangan itu. Akhirnya diputuskan para teman-teman wartawan ini dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes ya, Makassar itu, gimana kalau kita berjuang dengan pena. Nah, disebutlah bahwa bagaimana kalau kita ke Monumen Pes. Kemudian karena tempat itu dianggapnya netral, pas. Akhirnya para teman wartawan berkumpul di Monumen Pes itu tanggal 9 Februari. Walaupun kegiatannya memang 9 dan 10 Februari. Membuatlah kesepakatan, dibentuklah yang namanya Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi 9 Februari 1946 itulah organisasi terbentuk. Terbentuk tuh karena memang sejarah, bukan karena kan kalau kita narik perspektif sekarang itu kan hanya ini tanggal lahir ini, tanggal lahir. Nah, ini kan memang organisasi dan mereka mengikrarkan diri sebagai Persatuan Wartawan Indonesia. Hal-hal yang memang seperti itu, kayak contoh salah satu wartawan Manai Sofian, dia itu dari Makassar jalur laut nembus hutan. Satu sejarah mengatakan dia mendarat di Surabaya, satu sejarah mengatakan dia mendarat di Semarang. Menempuh perjalanan hutan dengan berbagai macam agresi Belanda, sampailah di Monumen Pes. Nah, itu yang namanya patriotisme, semangat berjuang, semangat berkumpul, semangat berserikat. Dan itu yang kita teladani kepada generasi berikutnya. Nah, kenapa diperingati? Nah, itulah lo dulu kakek moyang kalian itu berkumpul, berjuang tanpa takut peluru. Karena pada situ kan banyak peluru-peluru yang bertebaran gitu ibaratnya kan masih ini. Nah, dia kumpul di sini di gedung Monumen Pes di tengah itu, berkongres lah mereka gitu loh. Nah, itu yang kita teladani setiap tahun untuk memperingati HPN itu. Jadi karena organisasi itu terbentuk kan kesepakatan bersama perserikatan kita bentuk. Kalau nggak ada kesepakatan itu kan berarti tidak terbentuk, hanya kongres saja biasa gitu loh. Nah itu jadi itu yang kita teladani setiap 9 Februari dan kita peringati 1 bulan. Jadi apalagi pas pada saat peresmian Monumen Pes sebagai kantor, karena kan tahun 78 itu kan selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden kedua Pak Soeharto untuk jadi museum. Jadi sebenarnya itu Museum Monumen Pes Nasional. Oh, bahasanya gitu ya? Ya, jadi dibikinlah museum. Nah, jadilah itu museum. Dan itu memamerkan dan menampilkan koleksi-koleksi pes pada saat itu. Gitu. Dan memang kumpulnya para pewarta tadi ya, para wartawan tadi memang berada di Solo begitu ya? Iya, memang di Solo gitu. Maka Solo lah pusat berkumpulnya wartawan itu. Jadi memang strategis. Dan itu kenapa disebut nasional? Karena memang satu-satunya. Satu-satunya. Jadi dari awal sampai saat ini memang satu-satunya. Ya, memang namanya pas pada saat diresmikan Presiden Soeharto 1978 itu disebutkan memang Monumen Pes Nasional karena ya memang satu-satunya. Jadi kalau ada yang mau membuat museum atau monumen lagi ya bukan nasional. Jadi banyak beberapa museum yang memang akan didirikan
daerah-daerah juga gitu. Tapi kan bukan tempat histori, bukan tempat kongres tahun 46 bukan gitu. Maka ini tempatnya kan di Solo. Semua peristiwa itu berada di Solo gitu ya. Gitu. Termasuk bagaimana radio dulu pertama juga Solo kan, juga ya. Betul, 1 April 1933. 1933 Mangkunegaran 7 membuat atau mendeklarasikan, walaupun ada 9 ya, termasuk dari Tionghoa, dari lokal, dari Jawa gitu. Dan itu kenapa disebut berbahasa Indonesia, karena pada saat itu sudah pakai bahasa nasional walaupun memang kita belum merdeka. Dan sejarah buktinya itu ada di buku saya. Ada. Ini bukan promosi, dapatkan ya nanti. Ini bukan promosi ya, tapi memang ada tertulis di buku itu. Dikit nggak apa-apa. Ya. Karena itu dia ada jadwal siaran, kemudian ada dulu tuh kayak siapa, retribusi ya, iuran. Nah, iuran ya. Dan siapa saja yang punya radio penerima nanti itu keluarga Mangkunegaran punya semua. Punya ya. Punya. Dan di bukunya tadi ada bukunya. Diceritakan di sana di gitu ya. Gitu. Ini dijual bebas bukunya? Dijual bebas ya? Ada. Berarti nanti di toko buku aja udah bisa didapatkan berarti ya. Oh iya. Judulnya jangan lupa Komunikasi judulnya. Sejarah Monumen Pers Nasional. Oh iya, Komunikasi Sejarah Monumen Pers Nasional. Surakarta ya. Oh iya. Boleh nanti di buku terkenal itu boleh ya. Bisa. Ada. Tidak menyebut merek. Kemudian kalau Monumen Pers ya, Monumen Pers Bapak. Ketika ini di luar HPN biasanya gitu ya, di luar HPN, kemudian untuk aktivitas kesehariannya apakah dibuka untuk umum juga sebenarnya? Ya, dibuka untuk umum. Jadi kalau mau kunjungan itu semacam pemberitahuan, kami dari TK ini, kami dari SD ini, itu akan berkunjung 100 orang, 300 orang, 500 orang gitu loh. Nah, pada saat udah lebih dari 100 itu yang kita atur. Ya. Karena mohon maaf ini, itu bisnya kadang-kadang kan melebihi jalan, saking banyaknya. Parkirnya. Jadi mohon maaf. Jadi satu bis misalnya 50, kalau 300 kan 6 bis, termasuk di depan rumah dinas Ibu Wakil Wali Kota. Jadi sampai melebar ke timur. Jadi Mas banyak banget ya. Iya Bu, maaf ya Bu kalau ada bis. Dan itu memang hariannya itu setiap pekan begitu ada yang berkunjung gitu ya biasanya. Setiap dari hari. Instansi pendidikan, sekolah-sekolah gitu. Karena tidak hanya Jawa Tengah ya. Contoh dari Jawa Timur pun ada yang datang, terus ada yang dari Banten tuh, Serang gitu. Jadi rombongan, terus ada yang dari Kalimantan kayak Banjarbaru ya, bukan Banjarmasin ya, tapi Banjarbaru atau itu ada yang datang gitu. Jadi memang banyak, dan kan karena terbuka jadi mereka bisa hadir ke Monumen Pers ini. Jadi yang penting ada konfirmasi gitu ya. Oh, hari ini jadwal ini gitu. Ya, karena kan kita mengatur ininya nih, jamnya. Karena kan ada jam kunjungan tuh. Dari jam 9 sampai jam 15. Nah, itu jam kunjungan yang kita atur. Oh, karena ini udah duluan berarti dia jam 9:30 bisa masuk gitu. Ya. Oh, jadi terus ada sirkulasinya nanti bisa biar lebih biar tidak penuh nanti ya. Biar enggak tubrukan ya. Karena nanti di dalam itu biasanya seperti apa nanti? Apakah ada dari teman-teman Monumen Pers yang menyampaikan seperti ini atau ada tour guide-nya gitu. Ya, ada guide-nya yang akan menjelaskan per segmen ruangannya, ini ruangan ini, ini kegunaan ini ada koleksi ini ada perpustakaan, ini ada perpustakaan anak, jadi gitu. Jadi kalau yang perpustakaan anak tuh rata-rata karena orang tuanya baca di perpustakaan, jadi anaknya di seberang itu ada kid corner, jadi tempat main anak-anak dan ada perpustakaannya, jadi bisa ngeliat buku-buku anak-anak. Jadi memang Monumen Pers ini bisa dikunjungi. Ini dari segala usia berarti ya? Iya, betul. Dari anak-anak, remaja, dewasa, ini bisa ke sana. Ya, bisa. Dan informasi-informasi yang didapatkan juga beragam di sana berarti ya? Beragam. Untuk melihat koleksi yang paling paling lama pun ada ya. Ya kayak contoh tadi kan ada pemancar radio. Pemancar radio itu kan masih ada di sana. Oh, ada pemancar radio. Jadi bukan radio penerima ya, receiver.
tapi pemancarnya itu Pemancarnya, sendiri. ya, peralatan itu. pemancarnya. Pemancar berarti. itu. Ada di sana, bisa Ada di sana. dilihat. Gitu ya. Nah, terkait yang tadi saya mau nyambung masalah arsip yang mpn.com di Gigo ID/arsip itu kan bisa dicari. Ya. Nah, itu idenya karena ada teman Kemlu, dia sedang S3 di Australia, dia nanya-nanya daripada susah-susah akhirnya dibuka aja. Jadi maksudnya butuh data di Monpes, jadi daripada susah begitu udah dibuka dia ngelihat koran tahun sekian 1945 misalnya gitu atau halaman sekian beritanya tentang ini nanti tinggal di crop terus dikirim ke email dia. Nah gitu jadi semudah itu mendapatkan akses informasi. Jadi, dan itu informasi atau data-data yang lama pun bisa dibuka dengan cara di crop karena memang sudah terdigitalisasi. Hampir semua atau bang semua udah. Semua sudah terdigitalisasi. Yang baru aja yang belum, yang baru-baru belum. Maksud saya minta ke admin kan itu ada formnya. Ya. Halaman sekian nanti sama admin akan di-cropkan. Di crop secara digital terus dikirim PDF by email. Nah itu jadi lebih praktis berarti ya. Nah makanya itu dia. Untuk data misalkan penelitian dan sebagainya itu bisa berarti ya. Betul bisa. Nah itu yang orang Kemlu itu S3 dia jadi di Australia itu karena tinggal request aja begitu ya. Dia beri email akhirnya udah dibuka. Berarti juga bermanfaat ya baik untuk anak-anak kemudian orang remaja, dewasa, untuk sekolah, untuk instansi bahkan gitu ya. Untuk penelitian-penelitian riset dan sebagainya karena data aslinya ada di Monumen Pes gitu. Nah, contoh yang saya mumpung ingat ya, contoh data yang diminta itu tahun 2019 atau 2020 saya lupa. Itu dari DPR pusat. Dia sedang riset bikin buku, ada dari UI, dia didampingi peneliti dari UI. Coba Pak dicari sejarah tentang DPR 100 tahun. 100 tahun DPR. Kita merdeka 1945. Kok bisa dia nyebut 100 tahun DPR? Risetnya ke Monumen Pes ada itu. Buktinya. Mereka seminggu di situ. Jadi saya tim-tim yang risetnya itu seminggu utak-ngutik nyari datanya gitu. Tapi dapat jadi karena tahun berikutnya kalau nggak salah jadi bukunya 100 tahun DPR. Itu makanya saya. Nah hal seperti itulah yang kita nggak bayangkan. Ya. Ternyata ada gitu loh. Jadi dia tetap mengambil data yang dari Hindia Belanda bahwa itu sudah terbentuk DPR pada saat itu. Nah gitu loh. Gitu. Jadi mereka kan bisa mengolah datanya untuk ini loh DPR sudah 100 tahun. 100 tahun ya. Padahal Indonesia kan baru 45 kan berarti 80 tahun, 81. Jadi sejarah-sejarah Indonesia pun juga terarsipkan di sana. Selain mungkin di nasional kan juga ada arsip nasional. Ya. Nah, tapi di Monumen Pes ini ada juga sebagian pemberitaannya dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Nah kalau khusus Monumen Pes itu arsipnya memang bukti terbit media. Itu koran. Kalau yang di Andri itu kan dia ada foto dan video arsipnya itu. Wah, luar biasa ini ternyata. Jadi kita kalau mau berkunjung ke sana langsung boleh ya, jam buka jam 9 sampai jam 15, jam 3 sore. Jam 9 sampai jam 3 sore ya berarti ya. Setiap hari kecuali hari libur dan hari libur nasional. Hari libur tuh hari Minggu itu ya, berarti hari Ahad. Minggu juga buka kita. Minggu juga buka. Sabtu Minggu buka. Kita libur kalau misalnya tanggal merah ya. Maksudnya tanggal merah pemerintah. Kita harus libur. Apalagi cuti bersama itu kan libur. Tapi kalau cuman Sabtu Minggu tetap buka. Tetap buka ya. Buka, gitu. Boleh nih, silakan nanti langsung berbondong-bondong ini ya para pendengar ya untuk bisa melihat sejarah pemberitaan yang ada di Indonesia. Pertama kali terbit itu ada ya di sana ya. Ya tadi sampaikan bahwa sejarah Pes di Solo itu udah dari tahun 1855. Adanya koran Bro Martani. Nah itu kan itu jadi bisa dilihat ya. 1855 kebayang kan dari 1855 Pes di Solo udah lahir. Udah lahir ada berarti ya. 1855 kebayangin kan itu. Nah, dan ejaannya pun masih ejaan lama ya. aksara Jawa, Arcoroko. Dan butuh pengetahuan lebih gitu ya. Harus bisa baca Arcorokonya. Yang terakhir ini Pak, karena waktu ini barangkali apa ini yang pengen dipesankan Pak Widodo berkaitan dengan tema besar kita ini ya, tentang Hari Pers Nasional ini, seperti apa Pak? Ya, semoga apa yang menjadi
cita-cita kita semua bahwa penanaman karakter bangsa itu dimulai dari museum, ya kan? Ya. Dia tidak akan bisa menghormati para pahlawan ketika tidak berkunjung ke museum. Oleh sebab itu datangi, pelajari dan pahami hanya di Monumen Pers Nasional. Ya, baik, luar biasa ini ya. Silakan nanti para pendengar bisa langsung berkunjung ke Monumen Pers ya setiap hari jam 9 sampai jam 3 insyaallah. Nanti bisa melihat bagaimana sejarah pemberitaan yang ada di Indonesia ada di sana, insyaallah ya. Bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih nih Pak Widodo ya, waktunya, diskusinya, mudah-mudahan bermanfaat dan salam untuk rekan-rekan yang ada di Monumen Pers semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, gitu, melayani saudara kita semuanya, masyarakat Indonesia semuanya yang ingin berkunjung gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih, Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi, Prestasi, dan Edukasi bersama Pak Widodo Hascaryo, Kepala Monumen Pers Nasional. Akhirnya ada produser Joko Santoso, Switzerman Anovi Akbar, dan Sami Taufidos pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.